DPR RI merupakan salah satu dari 11 komisi yang ada di DPR yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan. Kali ini, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Palembang, Sumatera Selatan. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 4 ke Palembang adalah anggota Komisi 4 DPR RI, Imade Urip, beserta sejumlah anggota Komisi 4 lainnya. Meninjau pengelolaan riset dan industri perikanan, serta sejumlah isu terkait pengelolaan limbah. Dalam tinjauannya, Komisi 4 DPR RI mendapati informasi adanya kesulitan masyarakat pembudidaya lele dan patin di Sumatera Selatan untuk memasarkan hasil budidayanya, terutama di masa pandemi COVID-19. Anggota Komisi 4 DPR RI Reni Astuti mengatakan, pihaknya siap membantu masyarakat para pembudidaya lele dan patin untuk memasarkan ikan hasil budidaya perikanan masyarakat. Reni menuturkan terkait pertemuan di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Sumatera Selatan, ada beberapa aspirasi yang dihimpun Komisi 4. Selain kesulitan memasarkan ikan hasil budidaya, diketahui ada beberapa nelayan tangkap yang membutuhkan bantuan untuk alat tangkap berupa jaring. Ada beberapa masyarakat yang memang mereka membudidayakan ikan lele dan ikan patin, mereka kesulitan pemasaran di masa pandemik ini. Kebetulan saya itu ada koperasi binaan, koperasi Bina Bahari, yang memang mereka itu membantu masyarakat mulai dari budidaya sampai pemasaran ikannya sendiri. Jadi ikan itu kalau yang untuk ukuran kecil memang mereka bisa menjual ke para penjual pecel lele, tetapi karena untuk ukuran besar ini akan dibuat pile, sehingga berapapun hasil dari penjualan dari masyarakat itu mereka siap menampung kayak itu. Makanya tadi saya sampaikan ke mereka, mereka boleh menghubungin tim saya untuk nanti akan saya kenalkan dengan koperasi Bina Bahari ini yang memang mereka siap menampung hasil budidaya ikan lele dan ikan patin ini. Beberapa ikan yang terancam punah di Sumatera Selatan ini, baik itu ikan belida, yang memang tadinya ikan belida ini memang dikonsumsi masyarakat untuk pembuatan PMP, tapi ikan ini sudah sangat sulit dicari. Nah, tapi saat ini masyarakat mulai membudidayakan ikan belida ini, kayak gitu. Nah, saya sangat mendukung karena di Palembang sendiri budidaya ikan ini dimulai dari bantuan dari PT Pertamina RU3 Pelaju untuk dibudidayakan. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Imade Urip menjelaskan, tim kunjungan kerja Komisi 4 menebar benih ikan tembakang yang merupakan ikan khas Sumatera Selatan yang sekarang mulai sulit didapatkan. Benih tembakang yang ditebar merupakan hasil dari bantuan atau CSR dari PT Pertamina. Menurut Imade Urip, perlu diperjuangkan inovasi-inovasi baru yang harus dilakukan oleh Balai Riset Perikanan tentang pembudidayaan ikan-ikan yang hampir punah. Yang menarik itu kan ada inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh teman-teman di balai di sana, yaitu tentang bagaimana membudidayakan, yaitu ikan-ikan yang selama ini sudah hampir punah begitu. Nah ini ya diangkat lagi, dibudidayakan, kemudian akan dikembangkan ke depan. Ini kan sebuah inovasi yang cukup bagus itu. Kita dorong nanti oleh kita di Komisi 4 DPR RI. Selain meninjau budidaya perikanan, Komisi 4 DPR RI juga menindaklanjuti laporan masyarakat terkait limbah amonia PT Pupuk Sriwijaya Palembang atau PT Pusri yang mengeluarkan bau tidak sedap. Anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia mengaku banyak keluhan dari masyarakat karena polusi udara dan bau tidak sedap dari pengelolaan limbah di PT Pusri. Menurutnya hal tersebut sudah disampaikan kepada PT Pusri dan sudah ditanggapi. Dalam pemaparannya, PT Pusri mengaku sudah melakukan upaya memperbaiki masalah tersebut dengan memasang instrumen baru pada sistem pengelolaan limbah untuk memudahkan instansi terkait dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengawasi secara real-time. Selain itu, pemasangan instrumen baru tersebut juga dimaksudkan untuk memaksimalkan pengelolaan limbah di pabrik Pusri yang meliputi limbah cair, limbah udara, dan limbah B3. Kan pertama memang
bicara limbah, banyak komplain masyarakat masalah limbah. Nah oleh karena itu komplain limbah, CSR itu tadi sudah kita sampaikan dan alhamdulillah sudah ditanggapi oleh Pusri. Ya ditanggapi ini kan berproses, tidak bisa juga hari ini kita ngomong besok ini. Nah, oleh karena itu kita sebagai DPR punya fungsi pengawasan dengan harapan ke depan fungsi pengawasan ini juga tetap berjalan. Apalagi kami-kami yang dari Wakil Sumatera Selatan, semoga kami bisa tetap menjadi wakil rakyat yang amanah untuk menjalankan fungsi pengawasan untuk masyarakat. Begitu. Limbah suara, polusi udara lah ya, karena bau amoniak ya kan, terus juga aliran sungai itu katanya ada yang bocor dan segala macam, tapi kan kita tidak bisa katanya, ya kan, katanya. Nah, makanya tadi kami cross check ke Pusri, tadi Pusri menjelaskan bla 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 dan akhirnya ya sudah, itu sudah kami temukan dan insya Allah ada solusi ke depan, begitu. Sementara itu, Imade Urip mengungkapkan, pengelolaan limbah PT Pusri harus betul-betul dikelola dan ditreatmen dengan baik agar tidak merugikan warga sekitar. Menurut Imade Urip, pengelolaan limbah dinilai sudah cukup sistematis dengan manajemen yang memenuhi syarat. Namun menurutnya, hal tersebut masih perlu proses dan tindakan lebih lanjut agar pengelolaannya menjadi lebih baik. Dengan kerja ke Sumatera Selatan itu kan dalam rangka menjalankan tugas terutama fungsi kontrol pengawasan terhadap seluruh aspek pembangunan sektor yang menjadi mitra kerja daripada Komisi 4. Nah di Sumatera Selatan ini memang ada keluhan dari masyarakat terutama berkaitan dengan pengelolaan limbah yang ada di PT Pusri ini. Jadi banyak disampaikan keluhan bagaimana limbah yang ada di PT Pusri ini supaya betul-betul dikelola, ditreatmen dengan baik, supaya tidak merugikan masyarakat di sekitarnya. Nah, setelah kita mendengar penjelasan tadi dari teman-teman di PT Pusri ini, maka pengelolaan limbahnya itu sudah cukup baik ya, betul-betul sistematis, dikelola dengan manajemen yang memang memenuhi syarat, supaya betul-betul limbah itu terjadi pencemaran polusi terhadap di masyarakat di sekitarnya. Nah ini sudah dilakukan dengan baik sekali. Dan di samping itu pula kita ingin juga melihat kesiapan dari PT Pusri ini untuk penyediaan pupuk di tingkat para petani kita. Nah memang kadang-kadang di tingkat petani itu kan terjadi kelangkaan, harga tidak tepat misalnya, jadi 6 tempat itu tidak tercapai di daerah-daerah. Nah kita ingin mewujudkan, menyampaikan kepada PT Pusri ini supaya 6 tempat itu betul-betul bisa kita lakukan, terutama di lapangan. Selanjutnya, kegiatan Komisi 4 menuju lokasi pertanian, perkotaan, dan tempat pengelolaan sampah atau TPS terpadu 3R di Kelurahan Sukamulya dan Sri Mulya, Kecamatan Sematang Borang. Sesampainya di sana, Komisi 4 disambut oleh para petani dan masyarakat. Rizky Aprilia menjelaskan, akan terus mendukung pengembangan TPA di daerah yang diprogramkan KLHK. Menurutnya, saat ini TPA di wilayah Sematang Borang sudah tidak dapat menampung sampah secara maksimal dan harus dibantu oleh kementerian terkait. Namun, Rizky juga menekankan kepada masyarakat agar turut berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan sampah di wilayah mereka. Terus supaya karena TPA-nya ini juga sudah tidak maksimal, sudah tidak bisa menampung secara maksimal lagi. Nah, oleh karena itu katanya ada pengembangan. Nah, pengembangannya di mana kita lihat. Jangan sampai bicara dikembangkan tapi tidak dilaksanakan kan begitu. Tapi kita butuh kontribusi masyarakat juga untuk bekerja secara simultan dengan pemerintah gitu loh. Gitu. Akankah ada bantuan Bu untuk pengolahan sampah ini yang di sini? Insya Allah saya akan mendorong juga PSLB 3, Kementerian Lingkungan Hidup untuk maksimal dalam mengolah alat-alat yang bisa membantu masyarakat dalam mengolah sampah. Begitu. Selain itu, Rizky juga mengapresiasi masyarakat sekitar yang sangat produktif dalam mengelola sampah. Hal tersebut menurutnya patut didorong karena mampu menyulap sampah menjadi barang yang memiliki daya jual. Ya, kalau tidak ada daya jualnya buat apa dikumpulin? Pasti kan masyarakat mindsetnya begitu. Saya begini untuk dapat hasilnya apa kan begitu. Kalau nggak ada hasilnya saya juga nggak kepengen lah. Masyarakat juga intinya bahwa sampah itu punya daya jual, itu aja yang penting.
daya jual dan menghasilkan buat mereka. Dan saya sudah buktikan beberapa kami datang dan mereka produktif kok gitu. Salah satu tadi souvenir yang diberikan oleh Pusri ternyata itu dari hasil pengolahan sampah. Dan ada peminat juga. Ada, saya aja beli kemarin gitu. Perlu, apalagi bantuannya perlu diperbanyak ya kan begitu. Oke. Dalam kunjungan kerja reses ke Palembang kali ini, diharapkan seluruh temuan yang dihimpun dapat diselesaikan melalui program-program pemerintah yang lebih kreatif dan inovatif untuk kepentingan masyarakat. Komisi 4 berharap agar pemerintah memiliki andil dalam budidaya perikanan, khususnya sejumlah ikan yang saat ini diketahui sudah hampir punah. Selain itu, persoalan pengelolaan limbah, baik limbah industri maupun masyarakat, masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera dicari solusinya.